Speech by Dr. Zulkifli Mansyah, MSc, the elected governor of West Nusa Tenggara for the period of 2018 to 2023. The floor is yours. Sambutan oleh Dr. Zulkifli Mansyah, MSc, Gubernur terpilih periode 2018-2023. Kepada beliau disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Hadirin yang saya muliakan, Uminda yang kami hormati, Tuan Guru Bajang, para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Rahmat Hidayat, anggota DPR Republik Indonesia, Pak Kurtubi, sejawat di Komisi 7, para undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, terutama yang hadir pada hari ini, kami atas nama pasangan Zul Rohmi mengucapkan banyak terima kasih. Karena berkat bantuan, perjuangan, doa Bapak Ibu semua, alhamdulillah pemilu gubernur di Nusa Tenggara Barat ini berjalan aman, tentram, damai, dan lancar. Kita memberikan gambar dan kabar gembira buat Indonesia, walaupun letak kita di bagian timur Indonesia, walaupun besar kita tidak sebesar provinsi lain di seluruh Indonesia, tapi alhamdulillah dalam memaknai demokrasi, kita sudah menunjukkan bahwa kita di NTB ini sanggup melaksanakan demokrasi secara matang dan dewasa. Jadi sekali lagi, atas nama saya dan Bu Hajah Siti Rohmi, memperoleh kemenangan itu mudah, tapi yang jauh lebih sulit adalah mengisi kemenangan demi kesinambungan pembangunan yang kita cita-citakan dan cintai di Nusa Tenggara Barat ini. Kita juga berdoa, mudah-mudahan guru kita, Tuan Guru Bajang, yang telah membuktikan 10 tahun memimpin Nusa Tenggara Barat, dignity dari NTB ini sangat dihormati di Republik Indonesia. Kita semua berdoa, mudah-mudahan setelah ini Tuan Guru Bajang mampu menjadi salah satu pemimpin nasional di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi, kalau dalam kami berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan sekecil apapun yang telah kita lakukan memberikan makna, penuh arti, dan jadi kontribusi kita bagi amal kita di kemudian hari nanti. Demikian sambutan singkat saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلمة الترحيب
من علماء المصر التي سيلقيها الشيخ الدكتور إبراهيم الهدهد وعليه أن يتفضل مشكورا. Pengantar pengajian yang akan disampaikan oleh ulama Mesir, Syekh Profesor Dr. Ibrahim Al-Hudhud, ulama senior Al-Azhar, mantan Rektor Universitas Al-Azhar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فقد جئناكم من الأزهر الشريف من مصر لنشارككم فرحتكم بذكرى ميلاد أبي المدارس الشيخ المرحوم محمد زين المجد رحمه الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita baca dan kita hadiahkan, semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama ulama Azhar Mesir datang bersama rombongan untuk ikut hadir memeriahkan Hultah NWDI yang didirikan oleh Al-Mafurlah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fanshuri, kakek dari Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Muhammad Zainul Majdi MA. ونحن نشكر السيد المحافظ سعادة الدكتور محمد زين المجد على هذه الدعوة الطيبة لمشاركتكم هذه الفرحة التي تتذكرون فيها بركة العلماء الصالحين الذين كانوا يعملون تحت لواء قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فببركة هذا العمل الصالح تتعلمون الكلم الطيب فتكونون في مكان كله بركة وتعملون عملا خيرا كله وهي وسطية الإسلام. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, yang telah mengundang kami untuk hadir di acara hultah ini, di mana di dalam acara hultah ini kehadiran kita semua, niat kita tulus mengenang sosok ulama yang telah berjasa menyebarkan ilmu-ilmu, di mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Hanya ilmu serta akidah ajaran yang sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah, ajaran Allah Subhanahu wa taala, hanya ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu yang benar, itu saja yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita berkumpul untuk mengenang beliau, mengenang ilmu-ilmu ajaran-ajaran beliau sesuai dengan harapan dan keinginan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ulama al-awliya hayatuhum at-tawilatu fi mautihim وحياتهم القصيرة عمل طويل لآخرتهم
ولذلك يبقى أثر العلماء الأولياء الصالحين في الأمة من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. ومن فضل الله على هذه الأمة أن أوجد فيها العلماء الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya jasa-jasa serta perjuangan para ulama lah yang menyebabkan nama baik mereka tetap harum, tetap dikenang sepanjang masa. Walaupun umur mereka tidak panjang, tetapi dengan kiprah serta perjuangan dakwah mereka, itulah yang membuat mereka terus dikenang, terus didoakan sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan para ulama semisal Bapak Maulana Syekh dalam ayat yang berbunyi inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya para ulama yang betul-betul adalah wali-wali pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidaklah ada di dalam kamus kehidupan mereka istilah takut, gemetar, apalagi sedih. Innal ulama al-awliya في الأمة هم الوجه الحقيقي لوسطية الإسلام، الذين ما تفرغوا للعبادة وحدها وما عاشوا حياتهم الخاصة وحدها، وإنما عاشوا لأنفسهم ولله وللمسلمين وللوطن، فلذلك يتركون أعمال خير كثيرة ويتركون ذريات صالحة. Sesungguhnya ulama-ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya merekalah yang menyebarkan ajaran Islam yang moderat sehingga diterima oleh semua kalangan, semua golongan dan semua masyarakat, yang patut kita semua yang hadir di sini untuk jadikan sebagai contoh untuk kita ikuti jejak mereka sampai seterusnya. والوسطية أن يوازن المسلم بين حياته الخاصة وبين حاجات المجتمع وبين أوامر الله تبارك وتعالى، والعلماء الأولياء هم خير صورة لأنهم يمشون على خطى صحب رسول الله الكرام وعلى خطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوسطية عندهم منهاج حياة، ومنهاج الحياة يقتضي أن تعطى النفس حقها وأن يعطى الله حقه وأن يعطى المجتمع حقه. ولذلك فإن الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما اشتد به المرض أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بمالي كله، فقال له لا. قال يا رسول الله أفأتصدق بثلثيه؟ قال له لا. قال له يا رسول الله أفأتصدق بشطره؟ قال له لا. قال يا رسول الله أفأتصدق بثلثه؟ قال له الثلث والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا يعني أنه لا يجوز لمسلم أن ينفق كل ماله في عمل الخير وحده، ولكنه لا بد أن يحفظ حق نفسه
وحق ذريته وأن يعطي الله حقه ولذلك كان الثلث هو الوسط وما زاد عن الوسط كان إسرافا حتى لو كان في الخير. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama, para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya pasti akan menjadikan Islam yang moderat itu sebagai prinsip hidup mereka di dalam berdakwah, menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kehidupan mereka sehari-hari selalu menyeimbangkan antara ibadah, antara kegiatan yang bersifat ibadah untuk urusan akhirat, diseimbangkan juga dengan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan, aktivitas yang berkaitan dengan urusan duniawi. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang meminta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya memiliki harta. Saya punya niat untuk menyedekahkan semua harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beliau, jangan berlebihan walaupun di dalam kebaikan. Maka sahabat ini bertanya, apa boleh saya sumbangkan atau sedekahkan setengahnya? Beliau mengatakan setengah itu juga terlalu banyak. Beliau mengatakan, apakah saya bisa menyedekahkan separuhnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sepertiganya engkau sedekahkan, namun itu masih tergolong banyak, dianggap banyak. Lebih baik Anda meninggalkan keturunan, mewariskan keturunan yang merasa yang berkecukupan. Lebih baik Anda meninggalkan keturunan yang tidak menjadi mengemis di mana-mana, daripada membiarkan mereka terlantar. Intinya dalam segala hal, dalam segala kebaikan termasuk bersedekah, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi untuk menunjukkan sifat pertengahan di situ, tidak ada kelebihan atau tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu kurang. إن الوسطية منهج العلماء الأولياء تأسيا بسيدنا رسول الله وصحبه حتى في الإنفاق على البيت وعلى النفس. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والآية على طريق اللف والنشر، أي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من شدة البخل فتقعد ملوما ولا تسرف في الإنفاق فتتحسر بعد ذلك على ذهاب المال. هذا منهج الوسطية في الإنفاق على النفس وفي سياسة الحياة. Prinsip wasatiyah di dalam agama Islam telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan selama hidup beliau. Bahkan di dalam bersedekah pun demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bast." Yang berarti, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat engkau memberikan suatu penghargaan atau suatu kebaikan kepada umatmu, janganlah terlalu pelit dan janganlah terlalu menghambur-hamburkan dalam segala urusan. Di saat memberikan sedekah berupa ilmu ataupun berupa uang dan sebagainya, bantuan dan seterusnya, bantulah dengan sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu pelit dan jangan terlalu dihambur-hamburkan begitu saja.
الكلمة الأخيرة التي أختم بها أن عمل العلماء الأولياء بمنهج الوسطية يحقق البركة ويجلب الكرامة. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلاً كان في فلاة يوماً، أي كان في صحراء، فسمع صوتاً في سحابة، الصوت يقول: اسق أرض فلان، أي الصوت يتحدث في السحابة ويقول: اسق أرض فلان. قال: فتتبع الرجل السحابة حتى ذهبت إلى مكان فنزل المطر، فرأى رجلاً يمسك بالمسحات، أي الأداة التي يحول بها المياه، فقال له: يا هذا، ماذا تفعل في أرضك؟ فقال له: ما شأنك بي؟ فقال له: إني سمعت صوتاً في السحابة يقول: اسق أرض فلان. فقال له: أما وقد سمعت ذلك فإني أعمل في أرضي على 3 أشياء: أنظر إلى ما يخرج منها فأدخر ثلثه لأرده فيها، أي لأفلح الأرض في الزرعة المقبلة، وأنفق ثلثه على عيالي وأنفق ثلثه للفقراء. فهذا منهج الوسطية، تستمر الحياة فيعمل للمستقبل، ينفق على عياله، ينفق على الفقراء، جعل محصوله 3 أثلاث، فلذلك حصلت له البركة وتحققت له الكرامة، إذ أمر الله السحابة أن تذهب إلى أرضه، وأسمع صوت هذا الأمر لرجل آخر حتى يكشف هذا السر، فيعلم المسلمون أن تطبيق الوسطية وفي الإسلام يحقق البركة في الرزق ويجلب الكرامة. وهذا ما نرى أثره دائما في كل بلاد المسلمين للعلماء الأولياء. Prinsip Islam yang moderat, Islam yang pertengahan akan menghadirkan atau akan mewariskan keberkahan dan akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu ada sebuah hadis di mana ada seorang sahabat mendengarkan suara bisikan yang bersumber dari langit, di mana suara bisikan yang bersumber dari langit itu mengatakan, wahai Bapak, pergilah ke suatu tempat untuk mengalirkan air hujan dari langit. Maka Bapak ini terkejut. Saya diperintahkan oleh langit pergi ke sebuah tempat tertentu untuk mengalirkan hujan rahmat dari langit. Maka bapak-bapak yang mendengarkan ilham bisikan dari langit ini mengikuti awan yang berjalan. Dia mengikuti arah awan kemana dia pergi. Sampailah awan itu di suatu tempat tertentu, disitulah awan itu menurunkan hujan. Di saat itu bapak yang diperintahkan oleh langit ini menemukan di situ ada orang menggunakan alat penyapu atau alat memindahkan air, melakukan irigasi. Disitulah bapak yang dapat perintah ini menyapa bapak yang sendirian menyebar air itu kemana-mana, ke segala penjuru. Ditanya, saya ketahuilah wahai saudara bahwa saya dapat perintah bisikan yang bersumber suaranya dari langit untuk datang kemari mengikuti awan ini. Ternyata sampai di sini awan ini menurunkan hujannya, menurunkan rahmatnya. Tidak mungkin rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini turun kecuali karena penyebabnya pastilah engkau.
Pasti ada kebaikan yang pernah kamu lakukan. Tolong kasih tahu saya kebaikan apakah yang engkau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya, menuntun saya dengan awan ini untuk menuju ke tempat ini, menurunkan hujannya. Menurunkan hujannya. Menurunkan hujannya di tempat ini yang mubarak ini. Apa kira-kira rahasianya? ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Bertanyalah dia kepada bapak ini, kebaikan apakah yang sudah kamu lakukan? Maka dia mengatakan, setiap ada hujan turun ke sini dan saya menemukan air yang banyak, maka yang saya lakukan adalah 3 hal. Yang pertama itu adalah saya ambil 1/3 air ini untuk kebutuhan saya pribadi dan keluarga saya. Yang kedua, saya jadikan 1/3 dari air rizki berupa hujan yang turun dari langit ini. 1/3 pertama untuk kebutuhan saya dan keluarga saya. 1/3 yang kedua saya niatkan untuk maslahat orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan di sekitar tempat ini. Sedangkan 1/3 yang ketiga dari air ini saya pakai untuk bercocok tanam kembali supaya tanaman ini tumbuh subur, mendatangkan buah-buahan yang manfaatnya bisa dicicipi, dirasakan oleh banyak orang. نحن استشعرنا حركة الزلزال فنقول جميعا نعمل بالحديث إذا سمعتم صوت الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا فقولوا جميعا لا إله إلا الله آمنا بالله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama merasakan getaran, kita merasakan boyot. Kita merasakan gempa. Beliau teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, idza sami'tum sautar ra'd, jika kalian mendengarkan suara guntur, mendengarkan suara halilintar yang mengejutkan, yang mengagetkan, yang menakutkan, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah. Ucapkanlah la ilaha illallah amanna billah. Sama-sama, la ilaha illallah amanna billah. Sekali lagi, la ilaha illallah amanna billah. Jangan hal-hal yang seperti ini membuat kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menganjurkan kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah, kami hanya beriman kepada qada dan qadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terimalah apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan ini merupakan keberkahan, tanda keberkahan. Amin ya rabbal alamin. وفي النهاية نقول اللهم اغفر لشيخنا ومولانا أبي المدارس واكتب له أجر ما صنع وبارك يا رب في كل ما ترك واحشره يا ربنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم العرض عليك يا رب العالمين وبارك في ذريته وفي كل من انتفع بعلمه وبارك في أهل هذا البلد وفي أهل هذا المكان وفي كل مكان وصله هذا النفع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. Terakhir beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita semua berdoa semoga Bapak Maulana Syekh yang digelari Abul Madaris wal Masajid mudah-mudahan
diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, serta diberkahi semua keluarga, keturunan dan semua penerus perjuangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua yang hadir di sini merasakan keberkahan serta rahmat tersebut, dan kita dibangkitkan dari kubur nantinya pada hari kiamat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama-sama pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلمة الترحيب التي سيلقيها الشيخ حبيب جندان بن نوفل بن سليم بن جندان وعليه أن يتفضل مشكورا. Pengantar pengajian yang akan disampaikan oleh Syekh Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kumpulkan kita pada pagi hari ini insyaallah dalam rahmatnya, dalam ampunannya, dalam ridha-Nya, dalam perlindungannya, dalam penjagaannya, dalam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan almarhum al-maghfurlah Maulana Al-Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid agar Allah taala angkat derajat beliau dan Allah taala berikan keberkahan di dalam atharnya beliau, di dalam peninggalan beliau, dan di dalam keluarga besar beliau. Wabil khusus para putri-putri beliau, Allah Ta'ala berikan keberkahan, sehat, afiah. Wabil khusus Uminda Hajjah Rauhun binti Abdul Majid, Allah Ta'ala berikan afiah, kesehatan dan keberkahan. Wa akhina Tuan Guru Bajang Syekh Zainul Majdi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, afiah. Dan kita semua yang hadir tengah-tengah kita ini, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada para ulama kita, kepada para masyayikh kita, kepada para guru-guru kita, dipanjangkan umur mereka. Dan Allah Ta'ala suburkan insyaAllah majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dijaga dengan berkat mereka. Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dari musibah, dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Manusia-manusia agung seperti Al-Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid dan keberadaan para awliya wassalihin di muka bumi ini, mereka adalah sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah sebab datangnya keamanan, keselamatan di muka bumi ini, sehingga dikatakan bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati laula humu bainal anam ladukdikat ardun wa jibalun lirtikabil khatiyati. Mereka, dengan berkat mereka Allah Ta'ala tolak bala, Allah Ta'ala tolak bencana, Allah Ta'ala tolak keburukan dari hambanya di muka bumi ini. Kalau bukan keberadaan mereka, maka niscaya mungkin gunung sudah ditebalikkan di atas kepala kita akibat dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Namun rahmat Allah Ta'ala kepada mereka menyebar kepada sekalian masyarakat, sehingga di dalam riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadits qudsi, inni la ahummu bi'adzab ala ahli al-ard. Sesungguhnya aku akan menurunkan azab
kepada penghuni bumi. Namun ketika aku melihat ummara baiti, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahnya Allah, dan mereka orang-orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala angkat azab, Allah taala angkat musibah dari umat, tidak jadi diturunkan bala dengan berkat keberadaan mereka. Sehingga dikatakan laula syuyukh rukka wal bahaim rutta wal atfal rudda. Kalau bukan nih tiga hal ini, keberadaan para syuyukh, para aulia was salihin yang tekun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi beribadat kepada Allah, dan juga kalau bukan rahmat Allah kepada bayi yang masih belum berbuat dosa, bahkan kepada hewan binatang yang digembalakan tanpa ada dosa kepada mereka, niscaya Allah taala akan turunkan azab. Namun Allah taala masih rahmat dan sayang kepada hambanya. Alhamdulillah, Allah taala berikan kepada kita nikmat iman, dan barang siapa yang beriman kepada Allah taala, dia hidup aman. Barang siapa yang telah mencapaikan iman, bismillah, amanna billah, wa may yu'min billah la khaufun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah, tiada rasa takut kepadanya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan dari gempa yaumul qiyamah, dari ketakutan dan teror dan bencana hari kiamat, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita bersama mereka. Dulu di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, pernah di masa beliau terjadi sebuah gempa yang membuat khawatir para penduduk Madinah. Maka ketika baru mulai gempa goyang, Sayyidina Umar langsung dengan tongkatnya memukulkan tongkatnya ke muka bumi, diketuk bumi tersebut, dipukul. Dia bilang, ihdai alam adil, tenang, diam, jangan bergerak, jangan bikin ketakutan di masyarakat. Memang aku tidak adil? Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, langsung reda daripada gempa bumi tersebut. Wah, kata. Mengapa? Sebab mereka, para aulia Allah, para salihin, ketika mereka mengabdikan hidup mereka untuk Allah, mereka hanya takut kepada Allah Ta'ala, maka dijadikan alam tunduk di bawah telapak kaki mereka. Allah Ta'ala perintahkan alam untuk patuh kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan ketika Sayyidina Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, apa yang terjadi? Laut terbelah. Diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu, batu memancar menjadi mata air. Wahakadha, orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kita selalu bersama Allah. Barang siapa yang bersama Allah Ta'ala, apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takutkan? Kita sekarang jangan lari dari mobil yang mengebut ugal-ugalan, ataupun bahaya yang datang kepada kita, tetapi lihat siapa yang mengendalikan kendaraan tersebut. Mau lari dari gempa, mau lari kemana? Siapa yang mengendalikan gempa? Sebutkan, siapa yang mengendalikan gempa di alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala, pengendali langit, pengendali bumi, pengendali gunung, pengendali lautan. Allah Subhanahu wa ta'ala, biadillah, di tangannya Allah ta'ala. Kekuasaan di tangan siapa? Bukan di tangan pemimpin manapun juga, di bawah pemerintahan manapun juga, di negara manapun juga. Kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biadillah, biadihil mulk, di genggaman Allah ta'ala kerajaan ini berada. Dan hingga hari ini kerajaan masih di genggaman Allah, bukan di genggaman yang lain. Bumi masih di bawah kendali Allah, bukan di bawah kendali yang lain. Lantas manakala kita bersama Allah, kenapa risau? Naam, terjadi kejadian-kejadian semacam ini, baik itu banjirkah, gempakah, atau tsunamikah, atau bala musibah, untuk mengingatkan kita kerajaan di tangan Allah, untuk menyadarkan kita kerajaan milik Allah, dan kendali segala sesuatu di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Dan manakala itu yang terjadi, maka untuk membuat kita kembali kepada ketakwaan kepada Allah,
untuk momen ini kita ambil untuk rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dahulu beberapa aulia wassalihin, beberapa kaum salihin, mereka berjalan dalam sebuah perjalanan tersesat di hutan. Maka tiba-tiba mereka ini dihadang oleh seekor singa yang besar, yang kelaparan, siap menerkam. Semua ketakutan. Ada salah seorang wali soleh, dia menghampiri singa tersebut dan dia mengatakan, kami tersesat, kemana jalan menuju ke perkampungan, sambil dia menjewer telinga daripada singa itu. Ditunjukkan perjalanan sebagaimana terjadi hal yang serupa untuk Safinah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa surat Rasulullah ke Yaman, lantas kapalnya itu karam dan dia terdampar di sebuah tempat tersesat, dihadang oleh singa dan dibawa oleh singa ke perkampungan. Itu orang soleh tersebut, ketika dia menjewer telinganya singa, singa turut taat patuh kepada dia. Kawan-kawannya heran, kok kamu berani dengan singa? Maka dijawab, antum aslahtumul zahir fa khiftumul asad wa nahnu aslahnal batin fa khafanal asad. Kalian hanya fokus memperbaiki zahir kalian, fisik kalian, atribut kalian, bentuk kalian, penampilan luar kalian, hingga kalian menelantarkan batin. Akibatnya kalian takut kepada selain Allah, takut kepada singa, takut kepada apapun. Namun kami fokus untuk memperbaiki batin dan hati kami, dan Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluknya takut dan tunduk kepada kami. Wahakadha. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya ketakwaan yang ada di dalam hati seseorang membuat orang tersebut makin santun, makin berakhlak, makin moderat perilakunya, makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin menghormati setiap orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, aku diutus oleh Allah taala membawa akhlak dan pribadi yang luhur yang mulia. Ulama mengatakan di antara ciri akhlak yang mulia, tidak komplain kepada akhlaknya orang lain yang buruk terhadap dia, tidak mengganggu orang lain. Sehingga dahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para aulia, para salihin dengan berkat akhlak dan ihsan kebaikan mereka bahkan kepada orang-orang yang mengganggu mereka. Sayyidina Isa ibn Maryam itu pernah beliau diganggu, dimaki, dicaci, tapi akhlak dan takwa beliau meresponnya dengan respon macam apa? Itu ketika beliau di hadapan kawan-kawannya dimaki, dicaci maki, udah selesai dicaci maki, beliau katakan kepada orang tersebut yang mencaci maki dia, jazakallah khair, syukran, terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Teman-temannya heran dan berkata, ya ruhallah, amatas ma'ma yaqul, wahai Nabi Isa, kamu tidak dengar makian dia? Dia bilang, saya tahu, tetapi lihat, hadza anfaqa ma indahu wa anfaqtu ma indi. Dia menginfakkan apa yang dia punya. Dalam hatinya keburukan, cacian, makian, itu yang bisa dia nafkahkan dan dia sedekahkan dan dia dermakan kepada saya berupa makian dan cacian. Dan saya membalas dia dengan apa yang saya punya. Di hati saya nggak ada dengki, nggak ada maki, nggak ada cacian, nggak ada kotoran. Yang ada syukur, terima kasih, dan itu yang saya berikan kepada dia. Ketahuilah bahwasanya innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ada kelompok manusia hum magbul wa hum mardud. Manusia ada mereka orang-orang yang magbul, diterima apapun dari mereka. Hadzola sinif ahli taqwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala. Ada juga mereka yang mardud, tidak diterima apapun yang mereka lakukan. Jadilah kita masuk ke dalam kaum magbulin, orang-orang yang diterima dengan masuk ke barisan ahli taqwa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatugubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Beritakan kepada umat ini wahai Nabi Muhammad tentang dua anak Adam. Dua-duanya melakukan berkompetisi untuk berkorban, memberikan sesuatu untuk Allah. Mereka sama-sama berbuat, tetapi
hasil akhir tidak sama. Tugubbila min ahadihima wa lam yutagabbal min al-akhar. Dza maqbul wa dza mardud. Diterima dari satu, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Lihat, sifat orang yang mardud, orang yang tidak diterima, orang yang sial, yang celaka, yang rugi, tahu apa respon mereka? Mereka orang-orang yang tidak diterima. Apa penyebabnya? Dia cuma bisa komentar satu hal. La agtulannak. Aku akan membunuhmu. Dorongan hawa nafsu, emosi, dikuasai oleh syaitan, oleh kedengkian, kebencian, hubbud dunia, sehingga yang keluar dari dia itu. Dan kalimat yang semaknanya kekerasan dan lain sebagainya. La agtulannak. Namun, lihat, respon dari orang yang makbul, apa responnya dia? Respon dia tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak mengeluarkan makian dan cacian, dan merespon dengan menyampaikan dakwah yang benar. Apa ucapan beliau? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dan respon rahmat, kasih sayang, wasatiyah, dan memadamkan api fitnah dengan mengalah, mengekang hawa nafsu dengan kalimat la in basatta yadaka ilayya litagtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liagtulak. Kalau kamu ulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan merespon mengulurkan tanganku kepadamu untuk balas membunuhmu. Pengecut, takut, naam, takut, bukan takut kepada makhluk. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala takut keluar kalimat yang haram, takut melihat yang haram, takut menulis yang haram. Barang siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, mau apapun yang terjadi, nggak perlu takut kepada hal yang lain. Pikiran dia kalau ada gempa bumi kah, ada banjir kah, ada tsunami, ada apa, dia pikir, ini hari alhamdulillah sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah, dalam perlindungan, penjagaan, asuransinya Allah, apalagi yang perlu ditakutkan. Duha udah beres, semalam witir udah beres, baca wirid sudah selesai, Al-Quran alhamdulillah sudah dibaca, bangun malam tahajud alhamdulillah dapat tahajud, dapat istighfar. Terus takut apa lagi? Nggak ada yang perlu ditakutkan. La gempa, wala api, wala apapun juga. Terjadi kebakaran satu kali di Madinah, tahu ditugaskan salah seorang ahli taqwa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, saya nggak mau tahu, api harus padam. Dihampiri api tersebut, baru tuh api melihat dia, ini sahabat dengan tongkatnya menghampiri api, itu api mundur ke gunung sampai padam. Lawannya nggak tanggung-tanggung, ahlu taqwa, orang yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ahlu taqwa, jangankan api dunia, gempa dunia, api akhirat takut kepada dia. Mengapa? Itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika mereka orang-orang ahlul iman, ahlul taqwa lewat di atas sirat yang membentang di atas neraka jahanam, itu api neraka berkata, "Juz ya mu'min, fa inna nurak tahriqu nari." Berlalulah, lewatlah wahai mukmin, cepat buruan lewat. Mengapa? Sebab cahayamu membakar apiku. Neraka enggak kuat dengan cahaya imannya dia. Terus kalau neraka aja takut, terus takut sama gempa mukmin? Lah, begitu. Yang enggak jamaah perlu takut. Yang enggak sholat jamaah perlu takut. Yang enggak sembahyang perlu takut. Yang mulutnya suka ngata-ngatain orang, itu yang perlu takut. Wa amma mereka yang taqwa kepada Allah Ta'ala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak perlu takut. Illa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Jaga mulut kita, jaga tangan kita. Jangan kita campur di dalam pencacian, memaki, mendengki, iri. Itu bukan agamanya Nabi Muhammad. Ada agamanya syaitan. Agamanya Nabi Muhammad enggak kenal begituan. Jangan kita kotori hati dengan kedengkian. Itu bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad perangainya beliau, ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhuyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Perangainya Rasul sallallahu alaihi wasallam, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib.
Perangainya Nabi Muhammad, kalau dicaci, dimaki, nggak disautin, nggak dijawab. Kalau diganggu, memaafkan, ya'fu wa yasfah. Tapi syariat didirikan setegak-tegaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa insyaallah Nahdlatul Watan makin berkah, makin mulia dan makin manfaat untuk masyarakat di seluruh penjuru dunia. Semoga setiap individu dari kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah Ta'ala di muka bumi. Semoga setiap individu dari kita menjadi sebab menyebarnya perdamaian di muka bumi. Semoga setiap individu dari kita menjadi sebab persatuan di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan NTB ini selalu makmur, selalu dijaga daripada keburukan. Dan kita doakan insyaAllah Tuan Guru Bajang, insyaAllah Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mereka yang akan melanjutkan daripada pekerjaan beliau, tugas beliau untuk khidmah kepada masyarakat ini, Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur yang baru, insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan afiat, keberkahan dan manfaat yang luas bagi umat manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan para masyayikhuna masyayikhil Azhar, Allah yanfa'na bikum wa yaj'alkum insyaallah sabab linashril khair wa rahmah bainal ummah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظنا واحفظ هذه البلدة من جميع الأسواء ومن جميع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengajian Umum Hultah NWDI ke-83 dan Haul Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ke-21 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, yang diawali oleh pemberian penghargaan dan ucapan selamat kepada santri dan santriwati berprestasi. Taufik Kurniawan, Award Camp Epic 2018 Lelo, Embassy Jakarta US, International Universitas Hamzan Wadi, Toleha, juara 3. Mekaki Marathon 21 km tahun 2017, juara 1 dalam rangka menaik Angkatan Laut tahun 2018, International Universitas Hamzan Wadi, juara 3 Festival Moyo 10 km tahun 2017, Nasional Universitas Hamzan Wadi. Tolina, penulis terbaik Lomba Cipta Fiksi Mini tingkat nasional tahun 2017, Nasional Universitas Hamzan Wadi. Rozi Ahdar, juara 3 Lomba Isai Nasional Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Hamzan Wadi. Zulfikri, terbaik keempat Konselor Sebaya 2018 Bangka Belitung Nasional Universitas Hamzan Wadi. Baik Yolanda Apriliana, medali perunggu Kejurnas Aliansi Kungfu Tradisional Nasional IAIH NW Pancor. Zuriatul Hidayah, juara 1 menulis kisah inspiratif tahun 2017, Nasional Pendidikan Matematika Universitas Hamzan Wadi. Yusron Onmifa, Nasional Universitas Hamzan Wadi. Mufidatul Azkiyah, medali emas kejuaraan nasional pejabat Panjat Tebing Yogyakarta kategori Boulder Putri Nasional Universitas Hamzan Wadi. Nisrina Nopiat Sani, delegasi dari Indonesia pada ASEAN World Model United Nation Seoul Korea tahun 2018, juara 2 Duta Genre NTB Jalur Masyarakat Putri tahun 2018 tingkat provinsi Universitas Hamzan Wadi. Hairul Hadi, juara 2 Pencak Silat Wali Kota Kabupaten Provinsi Universitas Hamzan Wadi. Muhammad Rizal Kurniawan, juara 3 Duta Genre Jalur Masyarakat Putra Provinsi NTB tahun 2018 Provinsi Universitas Hamzan Wadi.
Irma Wahyuni Hakim, juara 1, Duta Bahasa NTB 2018 tingkat Provinsi Universitas Hamzan Wadi. Dina Uswatun Hasanah, juara 1, Duta Genre Jalur Masyarakat Putri NTB 2018 Provinsi Universitas Hamzan Wadi. Nur Laili Supiana, juara 3, STQ golongan tahfiz 20 juz tingkat Provinsi MDKH NW Pancor. Zubair Hafiz, juara 3, MTQ cabang tahfiz 20 juz tahun 2017 di Bima Provinsi MDKH NW Pancor. Hamdani Abdi, pertukaran mahasiswa ke Universitas PGRI Yogyakarta tingkat nasional Universitas Hamzan Wadi. Nazril Katra Madinah, juara 1, 30 juz STQ NTB Provinsi MDKH NW Pancor. Khairul Hafizin, juara 3 tafsir bahasa Inggris MTQ 2017 Provinsi MDKH NW Pancor. Satria Hamzan Wadi, juara 3 Mekaki Maraton tahun 2017 Internasional SMA NW Pancor. Uswatun Hasanah, juara 3 kejuaraan kumpu tradisional tingkat nasional MA Mu'alimat NW Pancor. Ahmad Naufal Arsyadi Nur, juara 3 MHQ golongan 20 juz Bali Nusra MA Mu'alimin NW Pancor. Muhammad Ari Zapri, juara 2 Olimpiade KSM bidang fisika Provinsi MA Mu'alimin NW Pancor. Muhammad Baihaqi Hidayatullah, juara 1 STQ tahfiz 10 juz Provinsi MA Mu'alimin NW Pancor. Nudia, medali perunggu taekwondo tahun 2017. Dipersilahkan kepada Umi Hajah Erika Zainul Majdi dan Dr. Haji Zulkifli Mansah bersama Umi Hajah Siti Rohmi Jalillah untuk foto bersama Bapak Tuan Guru Bajang. Muhammad Rizal Umami, juara 2 lomba Olimpiade KSM bidang kimia tahun 2017 tingkat Provinsi MA Mu'alimin NW Pancor. Mariana Haryanti, juara 2 tahfiz 5 juz MTQ NTB Provinsi MA Mu'alimat NW Pancor. Izzul Islam, juara 1 5 juz STQ tahun 2018 Provinsi MA Mu'alimin NW Pancor. Emma Azizatul Amroni, runner up OPQ NTB Provinsi Mu'alimat NW Pancor. Siti Azizatul Ulia, juara 1 Qiraat MTQ NTB Provinsi MA Mu'alimat NW Pancor. Izzati Kurniatul Parhani, juara harapan 1 semesta bertilawah MNC TV 2018 tingkat nasional. Ponpes Nurul Yakin NW Genteng Suwangi Timur Kecamatan Sakra. M. Patihul Karomi, juara 1 10 juz STQ tingkat Provinsi MTS Mu'alimin NW Pancor. Habis. Ya, selesai. Kami persilahkan untuk turun dari panggung setelah foto bersama dengan Bapak Tuan Guru Bajang.